Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa video ini murni untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda masing-masing. Hari ini kita akan membahas saham farmasi milik BUMN, yaitu PT Fapros Tbk dengan kode PEHA. Saham ini menarik karena secara valuasi terlihat sangat murah. Price to book value berada di level yang sangat rendah. Price to sales juga rendah. Secara sekilas, ini tampak seperti saham yang sedang didiskon besar oleh pasar. Namun, di sisi lain, perusahaan masih mencatatkan kerugian, return on equity negatif, dan struktur keuangan yang cukup menantang. Secara teknikal pun, harga sahamnya masih berada dalam tren turun jangka panjang dan belum menunjukkan sinyal pembalikan arah yang kuat. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah PEHA ini peluang turnaround yang sedang diabaikan pasar? Atau justru value trap dengan risiko yang masih besar? Di video ini, kita tidak akan berspekulasi. Kita akan melihat datanya secara objektif dari sisi fundamental dan teknikal, lalu menarik kesimpulan berbasis probabilitas. Video ini dibuat berdasarkan data Q3 2025 dan harga penutupan 2 Maret 2026. Video ini atas permintaan dari @andiwijaya3756. Profil perusahaan. PT Fapros Tbk merupakan perusahaan farmasi nasional yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran produk kesehatan. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari PT Kimia Farma Tbk yang berarti secara tidak langsung berada di bawah kendali pemerintah Indonesia melalui BUMN sektor kesehatan. Fapros memiliki portofolio produk yang cukup luas. Perusahaan telah memproduksi lebih dari 284 jenis obat, yang sebagian besar merupakan hasil pengembangan sendiri. Produk-produk tersebut terbagi dalam beberapa kategori utama, yaitu obat etikal, obat generik, produk OTC atau over-the-counter, serta produk agromed. Selain memproduksi obat untuk merek sendiri, Fapros juga menjalankan bisnis kontrak manufacturing. Artinya, perusahaan memproduksi obat untuk perusahaan farmasi lain. Selain pasar domestik, Fapros juga mulai membangun pasar ekspor. Beberapa produknya sudah dipasarkan di negara tetangga seperti Kamboja, dan ini menunjukkan adanya upaya ekspansi ke pasar regional. Dari visi struktur bisnis, perusahaan juga memiliki anak usaha yaitu PT Lukas Jaya, perusahaan farmasi yang berbasis di Bandung dan telah berdiri sejak tahun 1968. Fapros memiliki sekitar 90% kepemilikan di perusahaan tersebut. Struktur pemegang saham. Jika kita lihat dari sisi kepemilikan saham, struktur PEHA cukup menarik. Pemegang saham terbesar adalah PT Kimia Farma Tbk dengan kepemilikan sekitar 56,7% saham. Kemudian sekitar 32% saham dimiliki oleh publik. Dengan struktur seperti ini, pengendali utama perusahaan secara tidak langsung adalah pemerintah Republik Indonesia melalui BUMN sektor kesehatan. Hal ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, keberadaan pemerintah sebagai pemilik memberikan stabilitas dan dukungan institusional. Namun di sisi lain, perusahaan BUMN terkadang menghadapi tantangan dalam hal efisiensi operasional dan kecepatan pengambilan keputusan bisnis dibanding perusahaan swasta. Valuasi saham. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering diperhatikan investor, yaitu valuasi saham. Saat ini PEHA memiliki market cap sekitar 239 miliar rupiah. Jika kita bandingkan dengan ukuran perusahaan farmasi lain di Indonesia, angka ini sebenarnya tergolong cukup kecil. Namun ketika kita melihat enterprise value, nilainya mencapai sekitar 809 miliar rupiah. Perbedaan yang cukup besar ini antara market cap dan enterprise value biasanya menunjukkan satu hal, perusahaan memiliki utang yang cukup besar. Sekarang kita lihat rasio valuasinya. Price to book value atau PBV saat ini berada di sekitar 0,61 kali. Artinya pasar menghargai perusahaan hanya sekitar 61% dari nilai bukunya. Dalam dunia value investing, rasio PBV di bawah 1 sering dianggap sebagai indikasi saham under value. Selain itu, price to sales ratio berada di sekitar 0,28 kali.
Artinya pasar hanya menghargai perusahaan sekitar 28% dari total penjualannya. Sekilas valuasi ini terlihat sangat murah. Namun ada satu masalah besar. Perusahaan saat ini sedang mencatatkan kerugian, sehingga rasio price to earnings menjadi negatif. Ini adalah hal penting yang sering dilupakan oleh investor. Saham bisa terlihat murah dari sisi PBV atau price to sales, tetapi jika perusahaan tidak menghasilkan laba, maka valuasi murah tersebut belum tentu benar-benar menarik. Pendapatan perusahaan. Sekarang kita lihat bagaimana kinerja bisnis perusahaan dari sisi pendapatan. Total pendapatan PEHA saat ini berada di sekitar 856 miliar rupiah dalam periode trailing 12 months. Pendapatan ini tumbuh sekitar 10% secara tahunan. Artinya dari sisi penjualan, perusahaan sebenarnya masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Permintaan terhadap produk perusahaan masih ada, bisnisnya masih berjalan. Namun masalah utama perusahaan bukan berada di sisi penjualan. Masalah utamanya berada pada profitabilitas. Jika kita melihat margin perusahaan, ada satu hal yang cukup menarik. Gross profit margin perusahaan berada di sekitar 52%. Ini sebenarnya margin yang cukup tinggi untuk industri farmasi. Artinya produk yang dijual masih memiliki nilai tambah yang baik. Namun ketika kita melihat lebih dalam ke level operasional, situasinya berubah. Operating margin hanya 7% dan net profit margin bahkan hanya 2%. Lebih jauh lagi, jika kita lihat secara trailing 12 months, perusahaan justru mencatatkan kerugian bersih sekitar 210 miliar rupiah. Hal ini membuat EPS perusahaan menjadi negatif, yaitu sekitar minus Rp249 per saham. Dengan kata lain, meskipun perusahaan masih menjual produk dan menghasilkan pendapatan, biaya yang harus ditanggung perusahaan jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang dihasilkan. Biaya tersebut bisa berasal dari berbagai faktor, mulai dari biaya operasional, biaya distribusi, biaya pemasaran, hingga beban bunga dari utang perusahaan. Efektivitas manajemen dalam mengelola aset perusahaan. Sekarang kita lihat bagaimana efektivitas manajemen dalam mengelola aset perusahaan. Return on asset berada di sekitar minus 14%. Return on equity bahkan berada di minus 53%. Ini menandakan bahwa setiap Rp1 modal pemegang saham saat ini justru menghasilkan kerugian yang cukup besar. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami tekanan kinerja yang cukup serius. Selain itu, aset turnover perusahaan berada di sekitar 0,59 kali. Artinya, setiap Rp1 aset hanya mampu menghasilkan sekitar 59 sen penjualan. Ini menunjukkan bahwa aset perusahaan belum dimanfaatkan secara maksimal. Analisis modal kerja. Sekarang kita lihat salah satu indikator penting dalam bisnis farmasi, yaitu modal kerja. Days Sales Outstanding berada di sekitar 174 hari. Artinya perusahaan membutuhkan hampir 6 bulan untuk menagih pembayaran dari pelanggan. Kemudian Days Inventory berada di sekitar 139 hari. Artinya produk berada di gudang selama hampir 5 bulan sebelum terjual. Sementara Days Payables hanya sekitar 65 hari. Jika kita gabungkan ketiga komponen ini, maka cash conversion cycle perusahaan mencapai sekitar 248 hari. Ini berarti perusahaan membutuhkan waktu lebih dari 8 bulan untuk mengubah investasi dalam produk menjadi uang tunai kembali. Siklus kas yang panjang seperti ini sering menjadi salah satu penyebab tekanan likuiditas pada perusahaan. Struktur utang. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup krusial, yaitu struktur utang perusahaan. Total aset perusahaan saat ini sekitar 1,45 triliun rupiah, namun total liabilitas mencapai 1,05 triliun rupiah. Debt to equity ratio berada di sekitar 1,67 kali, artinya utang perusahaan lebih dari 1,5 kali modalnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah interest coverage ratio yang negatif. Ini berarti laba operasional perusahaan bahkan tidak cukup untuk menutup biaya bunga utang. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan biasanya harus mengandalkan restrukturasi utang, refinancing atau dukungan dari pemegang saham pengendali. Risiko finansial. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur risiko kebangkrutan adalah Altman Z-Score. Untuk PEHA, nilai Altman Z-Score berada di sekitar 0,45. Angka ini masuk dalam kategori distress zone. Artinya secara statistik, perusahaan memiliki risiko finansial yang cukup tinggi jika kondisi bisnis tidak membaik dalam beberapa tahun ke depan.
Namun ada satu hal yang cukup menarik dari perusahaan ini. Meskipun mencatatkan kerugian besar secara akuntansi, arus kas operasional perusahaan masih positif. Cash flow dari operasi mencapai 115 miliar rupiah. Setelah dikurangi belanja modal, free cash flow perusahaan masih sekitar 106 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa secara kas, bisnis masih mampu menghasilkan uang tunai nyata. Dan ini sering menjadi salah satu indikator penting dalam analisa fundamental. Performa harga saham. Sekarang kita lihat bagaimana respon pasar terhadap kondisi perusahaan ini. Dalam 3 tahun terakhir, harga saham PEHA telah turun sekitar 59%. Dalam 6 bulan terakhir, saham ini juga masih mengalami penurunan sekitar 15%. Ini menunjukkan bahwa pasar masih memiliki sentimen yang cukup negatif terhadap perusahaan ini. Kesimpulan. Jika kita rangkum seluruh analisa fundamental PEHA, maka kita melihat dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, perusahaan memiliki beberapa faktor positif. Valuasi saham terlihat cukup murah, produk farmasi memiliki margin kotor yang tinggi, arus kas operasional masih positif, dan perusahaan memiliki dukungan dari BUMN sektor kesehatan. Namun di sisi lain, terdapat beberapa risiko besar. Perusahaan mencatat kerugian besar, utang perusahaan cukup tinggi, interest coverage negatif, siklus kas sangat panjang, dan Altman Z-score berada di zona distress. Dengan kata lain, saham PEHA saat ini berada di posisi yang sering disebut oleh investor sebagai turnaround candidate. Tetapi pada saat yang sama, juga memiliki risiko menjadi value trap. Analisa teknikal saham PT Fapros Tbk, PEHA. Setelah kita membahas fundamental perusahaan, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting bagi investor maupun trader, yaitu analisa teknikal saham PEHA. Tujuan dari analisa teknikal bukan untuk menebak masa depan secara pasti, tetapi untuk membaca struktur pergerakan harga dan probabilitas arah selanjutnya berdasarkan data historis. Mari kita mulai dari gambaran besar pergerakan harga sahamnya. Struktur tren besar, primary trend. Jika kita melihat pergerakan harga saham PEHA dalam 3 tahun terakhir, terlihat bahwa saham ini berada dalam tren turun yang cukup panjang. Harga saham telah turun sekitar 59% dalam 3 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa secara struktur besar, saham ini masih berada dalam fase bearish jangka panjang. Biasanya, kondisi seperti ini terjadi karena beberapa faktor. Kinerja fundamental yang menurun, sentimen negatif pasar, tekanan likuiditas perusahaan, atau kepercayaan investor yang menurun. Dalam analisa teknikal, tren turun yang panjang sering disebut sebagai distribution atau long-term downtrend. Artinya, investor besar kemungkinan sudah mengurangi posisi mereka sejak lama. Struktur harga terbaru. Jika kita melihat pergerakan harga dalam 1 tahun terakhir, situasinya sedikit berbeda. Harga saham bergerak relatif sideways atau konsolidasi. Dalam periode 52 minggu terakhir, harga saham bergerak di antara low sebesar 260 dan high sebesar 398. Rentang harga ini menunjukkan bahwa pasar saat ini sedang berada dalam fase keseimbangan antara buyer dan seller. Biasanya fase seperti ini disebut sebagai base formation atau fase akumulasi awal, tetapi belum tentu selalu berujung kenaikan. Support dan resisten penting. Sekarang kita identifikasi level teknikal yang penting. Support utama. Level support kuat berada di sekitar 260 hingga 270. Ini adalah area di mana harga beberapa kali berhasil bertahan dari tekanan jual. Jika level ini ditembus dengan volume besar, maka ada potensi harga turun menuju area support berikutnya di sekitar 220 hingga 230. Support menengah. Support berikutnya berada di area 300. Level ini sering menjadi area pantulan jangka pendek dalam beberapa bulan terakhir. Resisten pertama. Resisten pertama berada di sekitar 340 hingga 350. Ini adalah area di mana harga sering mengalami penolakan dan kembali turun. Resisten kuat. Resisten kuat berikutnya berada di area 390 hingga 400. Area ini adalah high dalam 52 minggu terakhir.
Jika harga mampu menembus level ini dengan volume besar, maka potensi struktur tren berpotensi berubah dari sideways menjadi uptrend. Struktur moving average. Jika kita menggunakan pendekatan moving average, biasanya kita melihat MA20, MA50, dan MA200. Dalam kondisi saat ini, kemungkinan besar harga PEHA masih berada di bawah MA200. Hal ini menunjukkan bahwa tren jangka panjang masih bearish. Namun, jika harga mulai bergerak di atas MA50 dan MA100, biasanya ini menjadi sinyal awal perubahan momentum jangka menengah. Analisa momentum. Dari sisi momentum, saham yang telah turun cukup lama biasanya mengalami beberapa fase. Yang pertama, downtrend kuat, yang kedua, sideways konsolidasi, yang ketiga, akumulasi, dan yang keempat, breakout. PEHA saat ini terlihat berada di antara fase sideways dan early accumulation. Namun kita belum melihat breakout yang kuat yang menandakan bahwa investor besar benar-benar masuk. Volume perdagangan. Volume juga merupakan indikator penting dalam analisa teknikal. Jika suatu saham sedang dalam fase akumulasi, biasanya kita akan melihat volume meningkat saat harga naik, volume mengecil saat harga turun. Jika yang terjadi justru sebaliknya, maka kemungkinan saham tersebut masih berada dalam fase distribusi. Untuk PEHA, volume perdagangan relatif tidak terlalu besar, sehingga pergerakan harga masih cukup mudah dipengaruhi oleh sentimen jangka pendek. Skenario bullish. Skenario bullish untuk saham PEHA akan terjadi jika beberapa kondisi berikut terpenuhi. Pertama, harga mampu bertahan di atas support 300. Kedua, harga berhasil menembus resisten 350. Ketiga, terjadi breakout kuat di atas 400 dengan volume besar. Jika ketiga kondisi ini terjadi, maka potensi kenaikan berikutnya bisa menuju area 450 hingga 500 sebagai target teknikal pertama. Namun kita juga harus melihat kemungkinan sebaliknya. Jika harga justru menembus support kuat di area 260, maka struktur sideways akan berubah menjadi downtrend baru. Dalam skenario ini, target penurunan berikutnya bisa berada di area sekitar 220 hingga 230. Karena dalam kondisi fundamental yang masih lemah, pasar seringkali memberikan diskon lebih dalam terhadap harga saham. Interpretasi teknikal. Jika kita gabungkan analisa teknikal ini dengan analisa fundamental sebelumnya, maka kita melihat situasi yang cukup menarik. Secara fundamental, saham PEHA terlihat murah dari sisi valuasi, tetapi memiliki risiko finansial yang cukup besar. Secara teknikal, saham ini belum menunjukkan sinyal reversal yang kuat. Artinya, pasar masih menunggu bukti perbaikan kinerja perusahaan sebelum memberikan valuasi yang lebih tinggi. Kesimpulan teknikal. Secara keseluruhan, struktur teknikal saham PEHA saat ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Tren jangka panjang masih bearish. Tren jangka menengah berada dalam fase sideways atau konsolidasi. Level teknikal yang penting perlu diperhatikan investor adalah support kuat di sekitar 260, level menengah di sekitar 350, dan level resisten besar di sekitar 400. Selama harga masih berada di dalam rentang ini, maka saham PEHA kemungkinan akan bergerak sideways sambil menunggu katalis baru dari sisi fundamental. Sebagai investor, tugas kita bukan mencari saham yang terlihat paling murah. Tugas kita adalah mencari kombinasi antara valuasi menarik, fundamental sehat, dan momentum yang mendukung. Dalam kasus PEHA, valuasi memang terlihat murah. Namun, risiko masih nyata dan belum sepenuhnya teratasi. Jika Anda investor konservatif, mungkin menunggu konfirmasi perbaikan laba dan breakout teknikal adalah pilihan yang lebih bijak. Jika Anda memiliki toleransi risiko tinggi dan percaya pada potensi perbaikan jangka panjang, maka pendekatan dengan manajemen risiko ketat menjadi kunci. Karena dalam investasi, bukan hanya soal seberapa besar potensi keuntungan, tetapi seberapa baik kita mengendalikan risiko. Sekali lagi, ini bukan ajakan beli atau jual. Ini adalah analisa berbasis data untuk memperkaya sudut pandang Anda. Terima kasih sudah menonton channel Saham Cuan. Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan saham apa lagi yang ingin kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di analisa selanjutnya.